فحين قربى والودع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت عن هذا المسرور يبرز نور كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فأمرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا وما هما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية هذا الرد الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانطلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله السلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan bersama dengan kita segenap panitia dari Majelis Ta'lim Az-Zahra diketuai Elza Nuraini, juga segenap panitia-panitia yang lain dari majelis-majelis ta'lim yang lain, yaitu khususnya Bunda Melinda, Bunda Nuris, ketua-ketua majelis ta'lim. Kita doakan semoga semua pihak yang telah terlibat hingga terlaksananya acara pada hari ini senantiasa dirahmati Allah, amin, dipanjangkan umurnya, amin, disehatkan badannya, amin, dimudahkan urusannya, diberikan hajatnya, amin, semakin dicinta Allah SWT, amin. Segenap undangan dan juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad, dan mudah-mudahan semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang salehah. Amin. Untuk masa sekarang dan juga semoga semuanya dapat menjadi hamba-hamba Allah yang salehah. Amin. Untuk kelak saat kita semuanya berada di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, tema pada hari ini menjadi wanita salehah di akhir zaman. Kita memang sudah berada di zaman akhir, akan tetapi umat Nabi Muhammad ini kal matar. Katanya baginda kita Nabi Muhammad alaihissalam dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud, ummati kal matar. Umat saya nih kayak hujan, nggak ketahuan derasnya di bagian yang mana. Kadang di awal, kadang di tengah, kadang di bagian akhir. Semoga kita ini adalah umat-umat yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hujan deras kebaikan. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kita umat yang membawa banyak kebaikan. Amin. Bagi umat yang ada di sekeliling kita, insya Allah. Amin. Menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk Amin. orang-orang yang bersama dengan kita, insya Allah. Amin. Amin ya rabbal Alamin. Maka saya akan sampaikan kepadamu, saudariku sekalian, tentang bagaimana caranya agar meskipun kita hidup di zaman akhir semacam ini, kita tetap menjadi hujan-hujan deras kebaikan, menjadi orang-orang yang menjadi sarana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan rahmatnya di atas muka bumi. Sebab akan senantiasa turun hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian, dan saya berharap hujan rahmat tersebut di zaman akhir ini semoga turun kepada kita sekalian umatnya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya akan sampaikan kepada syarat-syaratnya biar kita semua jadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saleh. Yang nomor 1, luruskan niat. Kamu pengen jadi hamba Allah yang salehah, nomor 1 syaratnya adalah luruskan hati. Niatnya itu bukan sekedar nawaitu atau usolli yang kamu lafalkan di dalam lisan kamu, bukan. Akan tapi niat yang dimaksudkan di sini adalah dorongan untuk melakukan sesuatu. Niatnya itu apa? Kita ini hidup perlu niat. Katanya Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala perbuatan tergantung dengan niatnya, tergantung dari niatnya, dan setiap orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Nih kayak kalian nih yang ada di tempat ini, pergi jauh-jauh dari kampung halaman untuk datang ke negeri yang bahkan mayoritasnya bukan orang Islam, di mana kalian menjalankan kehidupan beragama bukan mudah tentu saja di negeri ini, sebab tidak didukung oleh orang-orang yang ada di sekitar kalian. Saudara sekalian, saya muliakan, apa yang kalian lakukan ini, kata Nabi Muhammad, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Niat kamu untuk apa? Pergi meninggalkan kampungmu, tinggal di negeri orang, jauh dari keluargamu, mencari nafkah. Niatmu untuk apa? Saudariku sekalian yang saya muliakan, semua tergantung dari niat. Bahkan yang amalnya sama, perbuatannya sama, yang membedakan adalah niat. Dengarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Ayyumamri'in tatayyaba lillah, man tatayyaba lillah laqiyallah wa rihuhu atyab minal misk. Wa man tatayyaba li ghairillah laqiyallah wa rihuhu anta minal jifa. Kata Nabi Muhammad, siapa yang memakai wewangian karena Allah, memakai wewangian karena Allah, dia mau sholat dia pakai minyak wangi dulu, dia mau ketemu sama suaminya dia pakai minyak wangi dulu, dia mau membaca Al-Quran pakai minyak wangi dulu, atau mau berkumpul di majelis yang semacam ini dia menggunakan minyak wangi dulu. Tujuannya lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar wangi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhadapan dengan umat Islam, sesama perempuan, biar wangi. Tayyaba lillah wa laqiyallah, kata Nabi Muhammad, satu hari nanti dia akan menghadap kepada Allah
dalam keadaan aromanya lebih wangi daripada aroma kasturi. Amin. Wa man tatayyaba lillah. Sama-sama pakai minyak wanginya, tapi yang ini li ghairillah, untuk selain Allah. Dia pakai minyak wangi karena mau berjumpa dengan lelaki yang sedang dia taksir misalnya. Dia pakai minyak wangi biar orang-orang tahu kalau dia itu aromanya wangi misalnya. Dia pakai minyak wangi untuk bangga-banggaan misalnya. Orang yang semacam ini, apalagi seperti yang tadi saya sampaikan, pakai minyak wangi karena dia berharap ada laki-laki yang naksir, karena biasanya kan kesan pertama begitu menggoda. Kata Nabi Muhammad, laqiyallahu wa rihuhu antan minal jifah. Dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sementara aromanya lebih busuk daripada bau bangkai. Sama-sama pakai minyak wanginya, tapi menjadi begitu berbeda balasannya. Apa yang membedakan? Niat. Yang membedakan niat. Kamu datang jauh-jauh dari negerimu ke tempat ini, gak bisa naik becak, gak bisa naik delman, gak bisa naik bis, bahkan harus naik pesawat berjam-jam. Saudara sekalian yang saya muliakan, yang membedakan balasan Allah dari kalian adalah tergantung dari niat. Niatmu untuk apa? Kalau niatmu adalah untuk menafkahi keluarga dengan rezeki yang halal, dan kamu menjaga diri istiqomah di jalan Allah, hidup sebagai hamba Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjalankan tugas khalifatan fil ardh, hamba Allah di atas muka bumi. Dari awal kalian berangkat tak akan ada satu sholat kami yang tertinggal, tak akan ada aurat kami yang terbuka, tak akan ada dosa-dosa yang kami kerjakan meskipun kami jauh di rantau orang. Jika tujuanmu seperti itu, maka saat kamu berjalan, saat kamu bekerja, saat kamu kelelahan, saat kamu berkeringat, semuanya bernilai pahala di sisi Allah. Sebaliknya, kalau kamu misalnya pergi merantau ini, pergi jauh-jauh meninggalkan keluarga ini, tujuanmu adalah biar mantan suami saya Mati ya wesan ustazah paling. sakit hati ya, biar saya bisa bangun rumah yang besar, atau sekalian saya mau mencari pasangan hidup yang jauh lebih baik daripada pacar saya yang dulu yang sudah meninggalkan saya. Tujuanmu untuk itu? Tujuanmu hanya untuk sekedar berbangga-bangga? Tujuanmu hanya untuk sekedar mencari dunia semata? Katanya Nabi Muhammad alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Siapa yang hijrahnya hanya untuk mencari dunia semata, cuman buat nyari duit, nggak ada nilai ibadahnya, nggak ada nilai Allahnya, au imra'atin yankihuha, atau hanya sekedar buat nyari jodoh, hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka pahalanya, balasannya hanya mendapatkan apa yang dia niatkan saja, sementara dari Allah dan Rasulnya tidak ada. Ini orang-orang yang paling menyesal di akhirat. Saudariku sekalian yang saya muliakan,
Jangan sampai kamu menjadi yang seperti itu. Maka yang harus kamu benahi dari sejak awal atau sekurangnya dari sejak sekarang nih, yang harus kamu luruskan adalah Niat. Mulai hari ini saya ingin menjadi hamba Allah yang salehah. Mulai hari ini saya ingin menjadi umat Nabi Muhammad yang salehah. Amin. Niatan-niatan yang semacam ini yang akan dapat menjadikanmu hamba Allah yang tidak menyesal hidupnya, tidak di dunia apalagi di hari akhirat. Jangan Allah. Ya. Jadi dari tadi nggak kedengeran? Dengar, tapi nggak jelas. Ustazah, isunya nutupin. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Kuwi cangkire uncalnya saya ngomong Ustazah. Aku iso guyu rek ket nangis saya. Jangan banyak minta. Uncal no mejane. Mejane uncal no jamaahmu. Saudariku